Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan menjelaskan tentang upaya-upaya preventif dalam manajemen kelas dalam bentuk membangun komitmen dalam kegiatan pembelajaran TBI 4B. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anita Kurniasi dan saya sendiri Rahma Al-Azifah. Saya akan menjelaskan tentang poin komitmen disiplin, konsep disiplin dalam kurung komitmen, dan sejenisnya. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan tentang konsep kedisiplin atau komitmennya, baik kita mengerti dulu pengertian dari disiplin. Pertama, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin discret yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Nah, yang kedua apa? Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga apa? Disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Yang keempat, secara luas, disiplin dapat diartikan sebagai semacam pengaruh yang dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntunan lingkungan. Jadi, kedisiplinan itu sebenarnya apa? Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Jadi, kedisiplin itu adalah bagaimana seseorang taat tentang apapun itu, kegiatan yang sesuai jalurnya, yang sesuai aturannya, yang sudah dibuat secara bersama seperti itu. Namun hakikatnya adalah kumpulan tingkah laku individu manusia atau seorang individu yang mencerminkan rasa ketaatan kepatuhannya terhadap apapun itu gitu, yang menuaikan tugas dan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya kita akan bahas ke penerapan disiplin. Pengertian penerapan disiplin. Yang pertama, menurut J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara, atau hasil. Penerapan merupakan tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, maksudnya apa? Penerapan disiplin merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menaati segala peraturan yang telah dirumuskan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi, apapun kegiatan kita, apapun hal yang terjadi di lingkungan kita itu sesuai dengan ketentuannya. Jadi, tergambar seperti itu. Selanjutnya, strategi penerapan disiplin. Yang pertama, strategi dalam penerapan disiplin adalah keseluruhan usaha yang dilakukan lembaga pendidikan untuk menerapkan disiplin dalam lembaga tersebut. Yang kedua adalah strategi penerapan disiplin. Yang pertama, perencanaan planning. Dalam perencanaan ini juga berlakukan untuk merancang penerapan disiplin pada siswa. Dengan perencanaan yang dibuat akan dapat koordinir berbagai macam kegiatan kedisiplinan yang dilakukan oleh pendidik. Dalam proses perencanaan ini, maka juga dirancang hal-hal apa saja yang diundang kepada para siswa untuk melaksanakan kedisiplinan. Perencanaan tersebut akan menghasilkan tata tertib sekolah yang jelas pada tujuannya adalah pada penerapan kedisiplinan. Jadi seperti bagaimana di sekolah-sekolah kita perencanaannya gimana gitu kan, siswa ini datangnya jam berapa gitu, hal-hal tentang kegiatannya bagaimana seperti itu. Dan selanjutnya itu
pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan menempatkan seseorang dalam struktur organisasi sehingga memiliki tanggung jawab, tugas, dan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi organisasi dalam menentukan tujuan disepakati secara bersama dalam proses perencanaan. Pengorganisasian ini bertujuan untuk menempatkan seseorang yang telah ahli pada bidangnya mengawasi jalannya tata tertib sekolah dalam sebuah lembaga. Nah, faktor yang menunjang pelaksanaan penerapan disiplin ini sekolah adalah kepala sekolah yang merupakan pemimpin dalam lembaga tersebut. Bagaimana keterampilan memimpin hingga gaya dalam memimpin itu ikut mempengaruhi kualitas untuk menuju tujuan yang dalam hal ini adalah kedisiplinan. Namun pengorganisasian di sini bertujuan untuk menempatkan seseorang yang ahli pada bidangnya. Maksudnya apa? Nah, di sini dalam sebuah lembaga pendidikan yang dimaksud yaitu pengorganisasian seperti penempatan guru bimbingan konseling sebagai mentor mereka yang melanggar tata tertib dalam sekolah seperti itu. Jadi mereka itu akan nanti diarahkan tentang atau menyadarkan pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah seperti itu. Nah, pengawasan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengawasi jalannya tata tertib yang telah dirancang untuk seluruh siswa. Para guru senantiasa mengawasi tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan oleh siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Tadi kan dijelaskan bahwasannya pengorganisasian itu tujuannya menempatkan seseorang yang ahli pada bidangnya seperti guru BK. Nah, jadi teman-teman semuanya memang di pengorganisasian memang tanggung jawab paling besar itu adalah guru BK. Namun seluruh guru itu sangat bertanggung jawab dalam pengawasannya seperti itu. Tidak hanya guru BK saja yang bertanggung jawab. Karena pada hakikatnya kedisiplinan akan muncul pada siswa yang telah terbiasa untuk menaati aturan dimanapun ia berada. Jika semua guru melakukan pengawasan, maka jadi siswa itu akan terbiasa seperti itu dengan peraturan-peraturan yang sudah dibentuk seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bentuk kedisiplinan siswa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kedisiplinan yang harus ada di siswa. Yang pertama yaitu bentuk-bentuknya di sekolah ya. Yang pertama itu hadir di ruangan pada waktunya. Kedisiplinan hadir di ruangan waktu atau tiba di sekolah tepat pada waktunya adalah salah satu bentuk kedisiplinan yang utama di sekolah yang berdampak positif bagi kehidupan mereka. Karena ketika seorang siswa itu terlambat atau tidak mementingkan kedisiplinan, mereka akan terbiasa dalam menyanyiakan waktu. Terlambat di sekolah, tidak mengikuti apel pagi. Dengan kata lain, mereka tidak akan biasa mendapatkan kesusahan dalam memperoleh ilmu di sekolah. Jika mereka telat-telat, contohnya nih telat masuk kelas seperti itu. Nah, itu akan membuat pembelajaran tadi yang udah dijelaskan oleh guru akan membuat guru lagi mengulang seperti itu. Nah, kalau membuat guru lagi mengulang itu akan memakan waktu yang panjang. Tapi kalau seandainya semuanya tepat pada waktunya, pelajaran dimulai dan itu tidak akan menyia-nyiakan waktu. Pembelajaran pun akan lebih banyak dijelaskan seperti itu. Tata pergaulan di sekolah. Sikap disiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini dapat diwujudkan dengan tindak-tindak menghormati semua orang yang bergabung dalam sekolah, seperti menghormati pendapat mereka, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling tolong menolong dalam hal yang terpuji.
Tiga itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu dari serentetan program sekolah. Maka peserta didik yang dituntut kedisiplinan dan aktif dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Dalam kegiatan ini dapat sangat jelas dapat dilihat dengan bagaimana siswa dapat disiplin tanpa adanya guru yang melihat mereka dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan jam sekolah dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa. Maksudnya tadi apa yang tidak diawasi gurunya gitu kan? Kan biasanya yang guru-guru mata pelajaran yang mengawasi, guru ini yang mengawasi, seperti itu. Sedangkan ekstrakurikuler itu kadang-kadang kan kita melakukan suatu kegiatan itu ada yang tanpa guru, kita aja gitu kan, tanpa ada pengawasan yang lebih ketat sesuai dengan aturan. Nah, di situ dilihat apakah siswa ini masih bisa melaksanakan kedisiplinan sesuai dengan mestinya, seperti itu. Yang keempat adalah belajar di rumah. Dengan disiplin belajar di rumah, peserta didik menjadi lebih ingat terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang akan dihadapi. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang akan diberikan oleh guru sehingga disiplin di sini kan belajar terlebih dahulu gitu kan, atau mengulangi pelajaran oleh gurunya sehingga peserta didik yang lebih paham terhadap pelajaran diberikan di sekolah. Jadi mereka tuh di rumah mereka mengulangi pelajaran tersebut seperti mengulangi pembelajaran tersebut kembali gitu. Nah, dengan hal itu akan lebih membuat mereka memahami pembelajaran secara lebih luas lagi, atau mempelajari pelajaran terlebih dahulu agar besok mempermudah, seperti itu, mempermudah gurunya untuk menjelaskan kepada mereka, seperti itu, karena mereka itu sudah mengerti beberapa. Mungkin selanjutnya itu tujuan penerapan disiplin siswa akan dijelaskan oleh Anita Kurniasi. Kepada Anita Kurniasi, disilakan.